Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Amerika Serikat, menurut Tim Nichols, seorang penulis buku Matinya Kepakaran, merupakan negeri orang-orang sok tahu. Hemat saya, itu tidak saja berlaku bagi Amerika Serikat sih, tapi hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kita senang dan memuja kebodohan kita. Semakin kita banyak berbicara, semakin justru mempublikasikan kebodohan kita. Maka tepatlah sabda Rasulullah SAW bahwa salah satu ciri orang berilmu adalah ia banyak diam. Seperti kata pepatah, diam adalah emas dan berkata benar adalah berlian. Jika tak mampu menjadi berlian, setidaknya jadilah emas. Kepongahan intelektual atau bahkan anti-intelektual, kontra pengetahuan, atau apa yang oleh Matthew D. Ancona sebut sebagai post-truth, ini bukanlah hal baru. Sebab sejak dahulu umat manusia acap kali melakukan bias konfirmasi atau mencari-cari alasan pembenar atas sesuatu yang sudah diyakini. Dalam istilah psikologi, kita mengenal adanya perilaku kognitif ease atau kecenderungan memilih informasi atau pengetahuan yang mudah diterima oleh otak atau tidak memerlukan proses berpikir yang panjang. Dalam logika Islam, proses berpikir yang panjang tersebut dikenal dengan istilah ilmu daruri. Anti-intelektualitas bukanlah hal baru, namun karena berkembangnya teknologi, khususnya teknologi media baru seperti internet, telah memperparah penyakit mental kita yang satu ini. Dampaknya bukan hanya pada implikasi neurologi seperti mendangkalkan cara berpikir kita, yang juga telah kita kupas dalam buku Nicholas Carr yang berjudul The Shallow, melainkan pula berdampak pada bangkitnya pemilih kurang informasi yang pada gilirannya akan merongrong kehidupan demokrasi kita. Di saat seperti inilah kita membutuhkan pakar, yaitu mereka yang jauh lebih tahu mengenai satu pokok bahasan dibandingkan dengan kita semua. Mereka adalah sosok yang kita cari kala kita membutuhkan nasihat, pendidikan, dan bimbingan mengenai suatu kasus tertentu. Namun, pakar bukanlah ia yang mengetahui segalanya. Ia adalah yang jauh tahu pada suatu bidang tertentu, dan di antara pakar tersebut ternyata terdapat lagi hierarki kepakaran. Lebih lanjut, tim Nichols membatasi pakar ke dalam 4 syarat, yaitu 1. Memiliki sertifikasi pendidikan maupun pelatihan yang melegitimasi kepakarannya, 2. Memiliki bakat terhadap bidang kepakaran tersebut, 3. Memiliki pengalaman yang terfokuskan kepada bidang kepakaran tersebut, dan yang keempat, memiliki pengakuan dari rekan sejawat atau asosiasi otoritatif yang berwenang menaungi kepakaran yang dimaksud. Batasan kepakaran tersebut menjadi begitu penting, mengingat di era matinya kepakaran seperti sekarang ini, begitu banyak para pakar palsu atau mereka yang mendapatkan kepakaran dengan instan. Salah satu bukti lain tentang matinya kepakaran adalah merebaknya perdebatan di mana-mana, apakah itu antara awam dan pakar, dan yang paling parah adalah perdebatan sesama awam. Mungkin kita semua memang bodoh, dan kesadaran itu menjadi dasar bagi kita untuk tidak pernah berhenti belajar, bukannya terus berdebat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berdebat melemahkan hati. Ada banyak hal yang kita perdebatkan, mulai dari dongeng, tahayul, hingga teori konspirasi. Musabab dari perdebatan bisa datang dari mana saja, utamanya dari sikap stereotip yang cenderung memandang orang lain dengan stigma negatif, serta kecenderungan kita untuk mengeneralisasi sesuatu. Dalam peristilahan logika, terdapat banyak paralogisme yang menghambat kaidah berpikir benar. Overgeneralization salah satunya. Kita beranggapan bahwa jika kita setuju pada satu hal, orang lain juga harus setuju pada hal tersebut. Padahal perbedaan adalah keniscayaan yang semakin memperkaya hasanah pemikiran kita. Oke, begitupun dengan dunia kampus. Tanyakan saja seluruh jenis-jenis kriminalitas, maka semuanya akan kita dapati di kampus, mulai dari pelecehan seksual, suap jabatan, narkoba, penipuan, pengkaderan terorisme, hingga korupsi anggaran, semuanya terdapat di kampus. Saya kemudian sepakat nih dengan tim Nichols bahwa perguruan tinggi bukan tempat yang aman, meskipun kita masih berharap sebaliknya dan berusaha menutupinya. Tapi itulah kenyataan yang terjadi karena kampus hanya melihat peserta didik sebagai klien. Nah, begitu pula dengan mesin pencari atau internet. Hampir semua pakar sepakat bahwa biang keladi terhadap matinya kepakaran adalah internet. Karena internet, kita lebih mudah dan cenderung mengambil nasihat dari sesama awam yang menulis di blog ketimbang nasihat pakar. Meskipun nasihat pakar juga hadir di blog, namun dikarenakan algoritma big data yang mengutamakan popularitas ketimbang intelektualitas, maka pencarian teratas dan yang sering muncul adalah blog para awam. Tim Nichols bahkan berpendapat bahwa yang palsu di internet adalah semuanya. Selain internet, salah satu bias konfirmasi dan merasa benarnya kita adalah ketika dengan pongahnya berkilat, ini saya baca di koran. Padahal dengan internet dan koran itu tidak menjamin suatu kebenaran. Jangan percaya siapapun, kata tim Nichols. Kita harus mengkonsumsi berita secara seimbang, bukan dari satu sudut pandang saja. Nah, Bertrand Russell pernah berpesan bahwa ketika semua pakar sepakat, mereka masih mungkin salah. Kita telah menyaksikan pelbagai wajah kegagalan yang ditorehkan oleh bahkan para pakar, mulai dari staf ahli kepresidenan hingga pemenang Nobel sekalipun. Namun yang paling memalukan dari itu semua adalah ketika pakar berbuat keburukan seperti melakukan plagiasi, menolak kebenaran di luar dirinya, dan kecurangan-kecurangan
lainnya. Bergeser ke ranah politik, kita harus mengakui bahwa terkadang pakar itu payah. Jika pakar saja terkadang payah, apalagi awam, maka berhati-hatilah dalam menuntut ilmu. Seperti dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah menuntut ilmu yang tidak mengetahuinya tidak mendatangkan mudarat dan mengetahuinya tidak mendatangkan maslahat. Keahlian dan demokrasi dapat menjadi lingkaran setan jika pendapat pakar pun tidak didengar lagi oleh pemangku kebijakan. Pakar memang hanya memberi saran, yang mengambil keputusan tetaplah pemerintahan yang terpilih dalam mekanisme demokrasi. Jika awam senantiasa menyepelekan para pakar dan menganggap diri mereka sehebat dengan pakar, maka tunggulah terjadi pemberontakan para pakar dan demokrasi kemudian berubah menjadi teknokrasi di mana masyarakat dipimpin oleh hanya segelintir elit kepakaran. Nah, adapun perspektif kami sebagai resentor bahwa kurangan buku ini tentunya karena ditulis oleh seorang pemikir dari Amerika, maka menjadi sangat bias barat. Tim Nichols juga merendahkan kepakaran hanya sebatas memberi saran dan tunduk pada pemimpin politik. Berbeda dengan Republik Islam Iran misalnya, pemimpin politik tunduk pada bimbingan kepemimpinan ulama atau wilayatul al-faqih. Hal itu dapat kita temukan pada masa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pada konsepsi Plato terhadap perlunya kepemimpinan diserahkan kepada filsuf. Betapapun buku Tim Nichols ini sangat berguna untuk membuka cakrawala kita terhadap bahaya matinya kepakaran yang disebabkan oleh kampus, internet, jurnalisme, dan kaum oligark. Bahwa kita harus fokus pada bidang kepakaran kita masing-masing dan menjadi pendengar yang baik bagi bidang kepakaran lainnya. Ada pertanyaan?